Ya, Anda kembali di Beat Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, tadi kan disebutkan oleh Mas Cipta, ada baiknya memang kita memperdalam kerjasama yang sudah ada, misalnya dengan pihak Google, begitu soal proses pencarian tadi. Kemudian juga mungkin bisa menggandeng mereka-mereka yang dianggap bisa membantu untuk mengedukasi masyarakat juga sebagai langkah extraordinary dari SWI. Bisa Anda jelaskan, bisa kita lakukan itu atau tidak? Iya, saya rasa ini peluang kita untuk bekerja sama dengan Google tentunya. Berbagai cara kita lakukan dari berbagai institusi untuk membantu Satgas Waspada Investasi memberantas pinjol ilegal ini. Apa yang disampaikan Pak Cipta tadi merupakan terobosan juga yang perlu kita tindak lanjuti dengan Google. Karena bagaimanapun juga, Google tentu memiliki data dan bisa men-tracking data-data dari pinjol ilegal ini. Dan mereka juga sebenarnya saat ini sudah mulai bekerja untuk take down aplikasi-aplikasi yang memang tidak yang menawarkan pinjaman online tetapi tidak menyertakan tanda terdaftar atau berizin dari OJK. Dan ini perlu kita tindak lanjuti dengan Google. Apa kira-kira ke depan terbaru mungkin dalam proses diskusi? Kalau tadi kan katanya untuk buat aplikasi harus punya lisensi gitu ya, yang baru 28 Juli. Mungkin ke depan sudah ada obrolan yang lain, Pak Tongam? Ya, kami juga sudah diskusi dengan Google Indonesia untuk membantu kami dalam edukasi juga, termasuk edukasi berupa penyediaan berbagai sarana yang ada di Google tentunya untuk mendidik masyarakat kita dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Google. Sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai perkembangan pinjaman online ini. Terutama juga memberikan tips kepada masyarakat kita melalui Google agar masyarakat kita terhindar dari pinjol ilegal ini. Oke, baik. Saya ke Pak Kusar. Pak Kusar, beberapa artis sempat viral ya. Mereka mengatakan bahwa ditagih gitu di pinjaman pinjol, tetapi mereka nggak minjam, tapi ditagih gitulah. Ini apakah memang benar aplikator memiliki akses data pribadi debitur? Masih unmute, coba di-unmute, Pak. Iya, Oke. itu bisa saja terjadi. Orang tidak mengajukan pinjaman, tapi kemudian ditagih ya. Nah, tapi pada fintech yang terdaftar dan berizin OJK, kami itu hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan location. Jadi kami tidak. Jadi kontak-kontak itu tidak ya? Kita tidak boleh. Itu termasuk yang dilarang untuk diakses oleh fintech yang terdaftar berizin OJK. Jadi kami hanya gunakan kamera untuk selfie, mikrofon itu untuk verifikasi, dan location untuk mengetahui keberadaan, posisi, tempat tinggal, dan tempat kerja dari pengaju pinjaman. Hanya itu, dan ketika terjadi misalnya ada orang tanpa melakukan pinjaman, tiba-tiba sudah melakukan disburse atau sudah dicairkan, ini sudah kejadian di beberapa kota seperti yang terjadi di Semarang, itu juga sama. Seorang itu mungkin diminta untuk registrasi pada sebuah agregator. Ketika registrasi tersebut, seorang maksudnya hanya registrasi untuk menjajaki, untuk mengetahui, dan waktu itu ditanya, kalau mau pinjam berapa lama, dibuat 90 hari. Tapi faktanya tiba-tiba sudah langsung dicairkan oleh pinjol-pinjol ilegal dalam ekosistem dari agregator yang tadi. Sudah langsung di-drop dananya dan langsung ditagihkan 7 hari kemudian sudah harus dibayar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penipuan gitu ya. Seorang tidak pernah minta mengajukan pinjaman 90 hari ya, pinjaman, tapi ketika sudah di-drop dananya tidak sesuai dengan jumlah yang diminta dan tenornya, jangka waktunya langsung 7 hari ditagihkan. Nah, mungkin karena pengetahuan, literasi masyarakat rendah juga, ketika ada ancaman seperti itu semakin ketakutan. Ini kok bisa terjadi seperti itu? Nah, lalu ketika ada ancaman harus melakukan pembayaran, kalau tidak dilakukan pembayaran maka akan dipublikasikan di sosial media. Ada mungkin foto-foto pribadi kita diancam akan disebarkan di sosial media. Orang jadi ketakutan. Nah, dari ketakutan itu masih dalam jaringan dari pinjol ilegal tersebut kemudian menawarkan lagi. Oke, katanya, ini ditawarkan untuk nutupi hutang ya yang ditagih oleh 3 yang pertama. Datang lagi 5 yang lain kemudian menawarkan untuk
gali lubang tutup lubang. Nah, inilah memang satu yang sangat berbahaya dari operasional pinjol ilegal ini. Menurut kami harus jadi concern bersama, dan kalau kemarin beberapa waktu lalu OJK, Bank Indonesia, Kepolisian sudah, Kementerian Kominfo dan Kementerian Koperasi sudah komit untuk memberantas pinjol ilegal ini, maka kami di industri sangat mendukung, dan kami berharap masyarakat juga public figure, mari kita dukung upaya untuk mempersempit dan juga upaya untuk memberantas beroperasinya dari pinjol ilegal ini. Pak Kusar, saya masih tertarik untuk memperdalam tadi pernyataan dari Pak Tongam mengatakan mendorong untuk pinjol legal, menyalurkan pinjaman ke kelas bawah. Tapi ini saya ngomongin soal bunga. Kalau perbankan itu didorong turun bunganya, tapi kalau di Techfin sendiri mekanismenya seperti apa supaya bunganya rendah, kalangan bawah bisa berani untuk meminjam? Mampulah katakan. Sebenarnya kan gini Mbak, kita produknya banyak sekali. Jadi pinjaman yang peer-to-peer. Pinjaman peer-to-peer lending kita punya pinjaman untuk ibu-ibu, ya, grup peminjam ibu. Pokok pinjamannya kecil di bawah 10 juta, ya. Dan bunga yang kita kenakan sebenarnya juga bukan bunga yang tinggi. Bunganya kurang lebih range per bulan itu antara 1,5 sampai 2,5 ya per bulannya. Nah ini jadi sebenarnya itu masih bisa bukan bunga yang tinggi. Kemudian kami juga memiliki juga fintech lending yang terdaftar berizin OJK ini, kita punya produk juga untuk membantu UMKM rekanan pemerintah gitu ya, rekanan-rekanan yang supply kegiatan pemerintah itu juga bisa mendapatkan pinjaman invoice financing, juga pinjaman-pinjaman UMKM mikro. Kami memiliki platform yang memberikan pinjaman untuk ibu-ibu di Indonesia Timur ya. Itu juga sama, sebenarnya jumlah pinjaman juga di bawah 5 juta. Baik. Dan bunganya sebenarnya bunga untuk keperluan usaha, untuk keperluan produktif. Begitu Mbak, jadi variasi produk yang ditawarkan oleh fintech yang terdaftar dan berizin OJK ini sangat beragam, dan kita sudah melakukan pencairan lebih dari 250 triliun kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berbagai keperluan yang tadi ya, ada untuk pinjaman mikro, ada untuk pinjaman grup borrower ibu-ibu, ada pinjaman untuk membantu para petani, untuk membantu nelayan, juga untuk dana pendidikan ya. Nah ini juga suatu yang sudah dirasakan oleh masyarakat atas hadirnya fintech terdaftar dan berizin OJK ini Mbak. Oke baik, saya ke Mas Syipta. Mas Syipta, kita tahu sebenarnya jumlah fintech legal untuk peer-to-peer lending saja itu sebenarnya sudah banyak ya. Masyarakat bisa memilih di situ. Tetapi ternyata banyak masyarakat yang masih terjebak di fintech ilegal. Apa yang perlu kita evaluasi di sini? Apakah ini ada persoalan, kalau tadi kan disebutkan sama Pak Kusar ya, kalau soal bunga kita rendah gitu ya. Nah ini bagaimana? Karena kalau ngomongin soal tindak lanjut penanganan pinjol ilegal adalah SWI menyerahkannya ke kepolisian karena ini masuk tindak pidana. Ya, sebenarnya kalau pertanyaannya soal kewenangan, kalau soal kewenangan sebenarnya ya memang mungkin nggak bisa dilihat satu persatu ya. Kalau memang satu persatu kewenangan OJK ya memang mungkin memberi sanksi pinjol yang berizin ya, menertibkan yang itu kalau secara khusus. Sementara kalau itu penipuan atau kekerasan dalam penagihan memang itu menjadi ranahnya polisi. Tapi saya kira sekarang dengan adanya Satgas Waspada Investasi itu soal kewenangan mungkin seharusnya sudah terselesaikan karena di situ ada 12 kementerian lembaga yang punya wewenangan yang saling melengkapi ya. Misalnya Kominfo bisa blokir, OJK bisa membekukan perizinan, polisi bisa menindak. Jadi sekarang tinggal ya saya kira momen pernyataan Presiden bisa menjadi momen bahwa 12 kementerian lembaga ini bekerja semakin erat gitu loh. Oke, tapi saya ke pertanyaan yang awal tadi juga Mas Syipta, kalau kita lihat jumlah dari fintech legal saja sebenarnya sudah banyak. Pilihan masyarakat untuk meminjam peer-to-peer lending itu sudah banyak, tapi kemudian mereka memilih untuk meminjam di fintech ilegal. Apa yang perlu kita koreksi di sini? Ya, sebenarnya memang ini menjadi tantangan ya. Tadi Pak Tongam sudah menyampaikan ini sebenarnya menjadi tantangan juga. Ini kan tantangannya kan sebenarnya soal mungkin kecepatan dan kemudahan ya. Selain mungkin aksesnya yang lebih, mungkin mereka lebih mudah. Meskipun sebenarnya ya kita juga selalu mengingatkan ke masyarakat bahwa too good to be true gitu loh. Kalau memang itu terlalu
too good to be true, terlalu mudah itu sebenarnya mesti waspada. Tapi sebenarnya itu Oke. menjadi tantangan juga bagaimana sebenarnya ini kan kredit atau pinjol ini masyarakat meminjam karena memang real ada kebutuhan gitu yang Iya. mungkin bahkan tidak bisa dicukupi oleh pinjol-pinjol yang berizin itu. Jadi sebenarnya di sini tantangan satu sisi di teman-teman AFPI untuk semakin terus-menerus meningkatkan kapabilitas mereka, juga operasional yang efisien sehingga bisa itu tadi dalam tanda kutip menyaingi karakter pinjol yang ilegal itu yang cepat dan mungkin lebih mudah. Selain kalau soal bunga sebenarnya kita tahu kan mereka lebih mahal ya, begitu ya. Tapi di lain itu sebenarnya kan PR-nya juga buat pemerintah sebenarnya kan masih ada banyak peluang untuk membuka akses-akses pinjaman ini kepada masyarakat. Tapi kalau khusus ke AFPI ya mungkin kembali lagi tadi sudah disampaikan memang menjadi PR terus-menerus untuk meningkatkan kinerja operasional supaya bisa lebih efisien sehingga bisa lebih intinya misalnya dari sisi edukasi juga bisa lebih masif. Lalu dari sisi aksesnya juga lebih mudah, prosesnya juga lebih cepat, kurang lebih seperti itu sih saya kira. Ya, lantas bagaimana nanti kira-kira pinjol legal bisa memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat? Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.